Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semangat pagi anak-anak hebat kelas 6. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran tematik hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Sebelum kamu memulai pembelajaran, coba diperhatikan, bisakah kamu menyiapkan bawang merah atau bawang putih? Menyiapkan jahe atau kunyit atau lengkuas yang ada di rumah? Dan jika ada, bisa juga kamu siapkan kentang atau wortel. Kira-kira akan belajar apa ya kita hari ini? Betul, kita masih di tema yang sama, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, yaitu pembelajaran IPA. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk memahami apa itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kamu telah belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Betul sekali. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu dilakukan dengan cara perkawinan atau melalui peristiwa penyerbukan lalu proses pembuahan. Penyerbukan dilakukan oleh 4 perantara, ada hewan, angin, air, juga bantuan dari manusia. Kemudian penyerbukannya ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemarin kamu sudah tahu bahwa salah satu cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan cara generatif, yaitu melalui biji. Biji yang dihasilkan melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Nah, sekarang bagaimana ya seperti tumbuhan-tumbuhan yang memang tidak memiliki biji? Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Kita akan mempelajari mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Seperti yang kamu ketahui, perkembangbiakan vegetatif ada 2. Ada alami dan juga buatan. Apa sih sebenarnya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tidak melalui proses penyerbukan atau tidak melalui proses perkawinan. Dia menggunakan tubuh induk untuk melakukan perkembangbiakan. Kita lanjut ke perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami secara vegetatif terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Nah, jadi pada tumbuhan tanpa butuh bantuan manusia, tumbuhan tetap bisa berkembang biak, yaitu dengan cara vegetatif alami. Nah, apa saja yang termasuk dalam vegetatif alami? Kita lihat. Contohnya dalam vegetatif alami itu dengan cara bertunas, kemudian ada tunas adventif, dengan cara umbi akar, umbi batang, geragi, rizoma, dan juga spora. Kamu bisa lihat di sini gambarnya. Ada lengkuas. Nah, kamu siapa yang tidak tahu lengkuas? Ini adalah bahan-bahan yang pasti ada di rumah kamu. Lengkuas, jahe. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Vegetatifnya apa jenisnya? Nanti kita akan pelajari. Kemudian mengkuang, wortel yang kita makan, kemudian ada bawang, ada tebu, kemudian temulawak. Itu adalah salah satu tumbuhan yang memang berkembang biak secara vegetatif alami. Kalau buatan, seperti apa nih? Perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu dengan manusia. Jadi kita ulangi ya, kalau alami, perkembangbiakan yang terjadi secara sendiri tanpa bantuan manusia. Kalau perkembangbiakan vegetatif secara buatan, dibantu oleh manusia. Contohnya ada stek, cangkok, sambung, okulasi, dan juga merunduk.
kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Tadi sudah disampaikan bahwa perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan ada berbagai macam cara, yaitu spora, tunas atau tunas adventif, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, atau akar tinggal atau rizoma. Nah, pertama kita akan bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan cara tunas. Kamu pasti tahu pohon pisang ya? Nah, kira-kira pohon pisang itu berkembang biak dengan cara apa ya? Karena dia tidak melakukan perkawinan, tapi dia juga bisa melalui proses vegetatif alami, yaitu dengan cara tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan juga ujung akar. Kamu bisa perhatikan di gambar ini, apa yang dimaksud ketiak daun adalah di bagian sini. Ini adalah ketiak daun. Di bagian sini ketika dia tumbuh sebuah tunas, dan dia bisa menjadi individu baru. Nah, contohnya tunas adalah, kamu tahu gambar apa di atas sini? Betul, ada tebu, ada bambu, kemudian pohon pisang. Makanya pohon pisang itu hidup dengan cara banyak atau berkoloni. Artinya apa? Dalam satu tempat itu bisa terdapat banyak sekali pohon pisang. Karena tanpa bantuan manusia pun pohon pisang itu dapat berkembang biak secara alami, yaitu dengan cara bertunas. Ada pisang, tebu, bambu. Kemudian yang kedua adalah tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Adventif ini muncul di bagian daun atau akar, ya di bagian-bagian tertentu. Nah, tunas yang muncul di bagian daun dan akar, contohnya kalau pada daun namanya cocor bebek. Cocor bebek bukan sejenis binatang ya, tapi cocor bebek adalah tumbuhan. Bisa kamu lihat, nah ini adalah tumbuhan cocor bebek. Mana yang disebut sebagai tunas adventif adalah di bagian sini. Ini adalah yang disebut dengan tunas adventif. Nah, artinya, kamu bisa lihat ini adalah bakal calon individu baru. Ketika ditanam, dia bisa tumbuh menjadi individu baru, tanpa perlu bantuan manusia. Kemudian, kalau pada akar, itu ada kersen. Kersen itu kalau di sini kita katakan bisa buah ceri ya. Kemudian ada pohon cemara. Nah, ini cocor bebek. Ini ada pohon cemara, ini adalah tunas adventif di bagian akar ya, jadi di bagian akarnya itu ada tunasnya. Kemudian pohon kersen, nah siapa yang tidak tahu pasti tahu semua ya. Ceri kampung kalau kita bilang. Ini adalah tunas adventif akar. Nah, kemudian yang ketiga ada umbi lapis. Kamu tadi sudah pegang kan ada bawang merah, ada bawang putih, itu termasuk ke dalam umbi lapis. Bagaimana caranya dia berkembang biak? Nah, umbi lapis ini sebenarnya dilapisi oleh lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Jadi kalau misalkan kamu lihat sebenarnya adalah daun dari si bawang merah sendiri. Ya, bagian-bagian pelepahnya di sini atau daunnya di sini itu melindungi bagian batang di sini. Ya. Nah, ini adalah daun bawang merah, kemudian bawang putih. Kamu bisa buka ya, kupas satu persatu. Itu udah banyak sekali lapisan-lapisannya, dan itu termasuk dalam umbi lapis. Begitu juga dengan bawang putih. Kalau kamu iris, dia ada beberapa warna atau gradasi warna yang memang berbeda, karena memang dia terdiri dari lapisan-lapisan yang mengelilingi batang. Kemudian, selain dari bawang merah dan bawang putih, ada juga apa? Bunga bakung. Kamu pernah lihat bunga seperti ini? Ini adalah bunga bakung yang memang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Dia tidak perlu dibantu oleh manusia, tapi bisa tumbuh dengan sendirinya dengan vegetatif alami, yaitu umbi lapis. Kemudian bunga tulip. Bunga tulip ini adalah bunga yang terkenal sekali sebagai ikon negara siapa? Negara Turki, ya. Negara Turki terkenal sekali dengan bunga tulip. Ternyata bunga tulip ini bisa tumbuh sendiri loh, Nak. Dengan cara apa? Betul, dengan cara umbi lapis.
Jadi kalau misalnya kita ambil sampai dengan akarnya itu kelihatan dia bagian bawahnya itu terdiri dari lapisan-lapisan, ya, sehingga tumbuhlah individu-individu baru. Sampai sini paham ya? Kemudian setelah kita pelajari umbi lapis, kita masuk ke umbi batang. Tadi yang sudah bawa ada kentang, nah itu termasuk dalam umbi apa? Betul, umbi batang. Seperti apa sih kentang itu jadi berdaun kalau misalkan di dalam tanah? Seperti gambar ini. Jadi umbi batang ini adalah batang ya, mengalami kelainan yang memang ada banyak sekali zat di dalam tubuh si pohon kentang ini atau di kentang ini sendiri, dan itu dilimpahkan ke bagian batangnya. Tapi dia bukan yang berbahaya, sehingga kentang ini tetap layak untuk dimakan dan tetap sehat. Karena isinya banyak kandungan karbohidrat. Batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah ini adalah kentang. Ya. Jadi kentang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Kentang ini menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Kentang menjadi bahan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Kan makanan utama dihasilkan dari fotosintesis, tapi apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tumbuhan pada kentang bisa mengambil cadangan makanan dari si kentang ini sendiri. Nah, ini adalah mata tunas-mata tunas. Kamu bisa lihat di kentang yang sudah kamu siapkan. Ini ada mata tunasnya, dilihat ini bisa ditanam kembali, atau apabila dia ada di daerah tanah, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian ada apa lagi? Talas. Nah, talas juga termasuk umbi batang ya. Kita lanjut, adalah umbi akar. Kamu sudah siapkan wortel? Nah, wortel itu termasuk dalam umbi akar. Kamu bisa lihat di gambar ini. Oh, di sini ada bengkuang ya, ada bengkuang. Jadi, umbi akar itu adalah akar yang membesar dan menjadi cadangan makanan. Kalau pada kentang itu adalah bagian batangnya yang membesar, kalau pada umbi akar adalah bagian akar. Contohnya adalah bengkuang, wortel, jadi yang kita makan selama ini, wortel itu adalah bagian umbi akarnya ya. Wortel adalah umbi akar dari tumbuhan itu sendiri. Dan sebenarnya itu adalah cadangan makanan. Jadi wortelnya termasuk umbi-umbian, yang memang umbi-umbian ini banyak sekali manfaatnya bagi kita manusia. Betul, singkong juga termasuk dalam umbi akar. Kalau kita lihat strukturnya berbeda ya. Kalau pada kentang tadi agak menggembung, memang ukuran batang agak melebar, tapi kalau pada umbi akar, ukurannya agak memanjang. Ya. Kemudian ada lagi ubi lobak. Nah, di sini singkong juga ya. Jadi ini salah satu tumbuhan-tumbuhan yang memang tergabung dalam umbi akar, yang memang berkembang biak dengan cara umbi akar. Contohnya wortel, ada ubi, singkong, bengkuang, dan bunga dahlia. Nah, bunga dahlia ini, kalau misalnya, ini kan bunganya nih yang warna merah ya. Ini bunga dahlia. Kemudian kalau misalkan kita cabut bunga dahlia ini sampai ke akarnya, kita akan menemukan ada umbi di dalam bunga dahlia, yaitu ini. Umbi di dalam bunga dahlia ini termasuk adalah umbi akar. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah akar tinggal atau rizom. Nah, akar tinggal atau rizom ini sering sekali jadi bahan rempah untuk kita. Misalkan kita pengen minumannya hangat, kita ambil jahe. Nah, itu adalah sebenarnya akar tinggal. Akar tinggal itu apa? Merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ya, jadi sebenarnya ini termasuk dalam batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Jadi ada bagian yang tertinggal seperti itu, bagian batang yang tertinggal dan akhirnya tumbuh di dalam tanah. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah berbuku-buku. Sekarang kamu sudah siapkan ada lengkuas atau kunyit atau ada jahe. Nah, kamu lihat di situ ada berbuku-buku. Nah, berbuku-buku itu seperti ini. Nah, berbuku-buku nih seperti ini namanya berbuku-buku ya. Nah, ini berbuku-buku. Tuh ada garis-garis seperti garis-garis melintang seperti ini namanya berbuku-buku. Ini semua bagian akar tinggal atau tumbuhan yang termasuk dalam akar tinggal rata-rata memang memiliki ciri-ciri
tumbuhannya berbuku-buku, ya, dan memiliki tunas. Ini ada tunas-tunasnya di ujung sini. Nah, ini mata tunasnya nih. Nah, kamu tahu ya, berarti sekarang ya bahwa jadi kalau mama kamu masak, mama menggunakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal. Bisa tuh diinformasi begitu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai geragih atau stolon. Nah, geragih, kamu pernah lihat tumbuhan stroberi? Bagaimana dia tumbuh? Menjalar? Betul sekali. Jadi, geragi ini adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Nah, kalau kamu pernah lihat kebun stroberi, ya, atau tumbuhan stroberi ini kan dia menjalar ya, itu ada bagian yang merambat di bawahnya, ini adalah namanya geragi. Jadi sebenarnya dia merambat dan mendatar di permukaan tanah tanpa dibantu manusia. Ya, ketika ada tempat dia bisa untuk tumbuh sendiri. Nah, contohnya adalah ada stroberi, rumput teki, rumput ya yang banyak itu kenapa banyak sekali karena dia bisa tumbuh sendiri. Kemudian daun pegagan. Nah, ini juga termasuk yang tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara geragi. Arbei, kemudian apalagi tumbuhan-tumbuhan yang sejenis dengan stroberi ya, yang semak-semak seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada spora. Siapa yang sebelumnya pernah dengar apa itu spora? Betul, spora itu banyak ditemukan di tumbuhan jamur atau lumut. Ya. Jadi fungsinya itu sebenarnya memperbanyak tumbuhan. Dan fungsinya sama seperti biji pada tumbuhan-tumbuhan seperti pohon mangga, cuma dia sangat kecil. Nah, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Kalau pada jamur kita tidak bisa melihat. Tapi kalau pada tumbuhan paku, kamu bisa lihat tumbuhan paku yang ada di gambar. Nah, ini tumbuhan paku nih. Ini pasti tidak ada yang tidak kenal nih. Ini banyak sekali di dataran tinggi. Jadi misalkan kamu masuk ke wilayah-wilayah memang dataran tinggi atau daerah hutan seperti itu, ini banyak sekali tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku ini namanya sporanya. Ya, ini namanya spora. Ini adalah perkembangbiakan generatif ya, sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan paku, pakuan, bukan paku ya, tapi tumbuhan pakuan seperti pakis banyak sekali. Nah ini adalah tumbuhan paku-pakuan, suplir, kemudian ada semanggi, ada paku sarang burung. Ini adalah sejenis tumbuhan paku-pakuan yang berkembang biak dengan cara spora. Jadi artinya ketika dia kena angin, kemudian sporanya jatuh itu bisa jadi. Makanya di hutan itu banyak sekali tumbuhan paku. Tanpa dengan bantuan manusia, itu bisa langsung tumbuh individu baru. Ya. Oke, itu tadi adalah vegetatif secara alami. Berikutnya kita akan pembahasan mengenai vegetatif buatan. Vegetatif buatan apa saja tadi? Betul, ada stek, cangkok, mengenten atau menempel, kemudian ada okulasi dan merunduk. Ya, jadi untuk vegetatif buatan itu ada 5. Kamu bisa lihat dulu gambarnya, mungkin ada orang tua kamu yang pernah melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Dan paling sering itu adalah cangkok atau stek. Ya, karena ini paling mudah dilakukan oleh di rumah, ya. Paling mudah dilakukan di rumah. Kalau merunduk tidak semuanya tumbuhan dapat merunduk. Jadi tumbuhan yang memang bisa menjalar di atas permukaan tanah. Kalau stek biasa dia tinggal dipotong saja. Misalkan pohon mawar tinggal dipotong saja, itu ditempel batangnya, bukan ditempel ya, ditanam batangnya ke dalam tanah, itu bisa jadi tumbuhan baru. Itu pohon mawar. Ya. Kemudian cangkok, ini cangkok pada misalkan jeruk, kemudian pada mangga yang memang punya batang yang agak besar-besar seperti itu. Dan itu juga bisa dilakukan dengan okulasi, pohon durian, mengenten, seperti itu. Kita lanjut, cangkok yaitu mendapatkan individu baru yang memiliki sifat yang sama. Jadi kalau kamu mencangkok, ya, ketika tumbuhan ini nanti jadi tumbuhan baru, bagian yang dicangkok ini menjadi individu baru, itu sama
seperti sifat induknya. Makanya orang kalau mau mencangkok itu mengambil tanaman yang buahnya banyak, kemudian manis rasanya. Jadi ketika dicangkok sama hasilnya. Itu adalah keuntungannya. Nah, misalnya induknya berbuah manis dan banyak, maka hasil cangkoknya akan sama. Nggak mungkin nanti orang mengambil hasil cangkok dengan mencangkok buah yang masam, kemudian yang buahnya sedikit, karena nanti hasilnya akan sama. Nah, contohnya adalah pohon jambu, kemudian ada pohon mangga, kemudian ada pohon jeruk. Ini paling mudah sekali untuk dicangkok, karena memang memiliki struktur batang yang agak lebih lebar atau mudah untuk dikupas, ya, bagian kulit dari batangnya. Nah, cara mencangkok tanaman, pertama kamu pilih cabang atau dahan pohon yang berukuran sedang, dikupas dahannya hingga bersih, kemudian dari kulit hingga bagian ada kelihatan lendir-lendirnya sampai 5-9 cm, tutup dengan tanah, ya, atau bisa juga kayak sekam, kemudian dicampur dengan pupuk kandang, baru tutup yang tadi sudah dikupas, ya, dicampur dengan pupuk kandang, ditutupnya bisa pakai plastik, bisa juga seperti ini nih, pakai daun juga bisa, ya. Kemudian siram cangkokan seperti pagi dan sore, biasanya akar akan tumbuh dalam 1-2 bulan. Ini nanti akan tumbuh akar. Ya, ketika nanti di sini tumbuh akar nih, nah ini nanti bisa dipotong. Tek gitu. Nah, ini adalah tumbuhan barunya. Seperti itu. Ya, itu ada cara mencangkok tanaman. Kemudian yang kedua adalah stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang ditanam, seperti bagian batangnya, tangkai, atau daun. Jadi, seperti contohnya di pohon mawar ini tinggal dipotong bagian batangnya, di stek, terus ditanam ke bagian tanah, kemudian itu tumbuh individu baru. Bisa juga sebenarnya daunnya, ya, tapi rata-rata banyak orang yang menggunakannya adalah di bagian batangnya atau tangkainya. Lanjut. Nah, ini contohnya singkong juga bisa, ya, Nak. Jadi singkong juga bisa, jadi banyak petani singkong yang memang menanam singkongnya dengan cara stek. Ya, selain tadi singkong juga punya bisa tumbuh sendiri gitu kan secara vegetatif alami. Nah, stek juga bisa digunakan untuk si singkong ini. Nah, ini adalah tahapan stek. Ya. Jadi seperti ini, dahannya dipotong, dipindahkan ke pot atau tanah lain. Ini adalah bahan yang sudah dipotongnya dari sini, terus dipindahkan ke sini. Tanam hasil potongan di tanah yang subur, di tanaman barunya. Nah, ini nanti lama-lama akan tumbuh akar. Ya, dan jadilah tumbuhan baru. Jadi, tumbuhan ini tetap hidup, tumbuhan ini juga tetap hidup. Seperti itu adalah stek. Kemudian sambung atau mengenten. Menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Jadi gini, ini adalah tumbuhan yang sejenis, ini tumbuhan yang sejenis. Disambung, dimasukkan ke dalam tumbuhan yang lain, kemudian diikat. Ini adalah mengenten. Nanti tumbuh akar di sini. Ya, nanti di sini bisa dipotong kemudian jadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kembang sepatu, kamboja, dan pohon tomat. Nah, ini adalah caranya menyambung. Tujuannya, kalau tadi di cangkok itu kan satu pohon yang sama, ya. Stek juga pohonnya sama. Jadi sebenarnya sama-sama sifat induknya. Tapi ketika kita secara logika menggabungkan dua jenis tumbuhan seperti ini, artinya punya dua sifat yang berbeda. Ya, ingat, kalau menyambung berarti kan menggabungkan dua tumbuhan. Artinya punya dua sifat yang berbeda. Nah, dua sifat yang berbeda ini dipilih oleh petani yang memang dua-duanya unggul. Ya, jadi nanti hasilnya kalau misalkan ada satu tanaman buahnya lebat, tapi pohonnya tinggi, misalkan seperti itu. Kemudian tanaman yang lain, pohonnya rendah, tapi buahnya sedikit, tapi buahnya lebat juga. Pohonnya pendek, tapi buahnya lebat. Ketika nanti digabungkan, itu bisa dua sifat itu masuk, yaitu bisa jadi pohonnya rendah, ya, jadi dengan buah yang lebat, kan nanti lebih mudah diambil. Seperti itu. Itu dengan menggabungkan dua sifat yang unggul, sehingga nanti tanaman individu baru itu punya sifat yang unggul, lebih dari tanaman sebelumnya. Caranya adalah menyambungkan kedua batang tanaman, lalu ikat dengan plastik. Kemudian potong batang tanaman berbentuk huruf V.
Nah, ini huruf V ya. Huruf V. Dan potong bagian tanaman berbentuk huruf V terbalik di sini. Ini juga V di bagian batang atas. Jadi nanti tinggal disambung, ya, diikat dengan plastik seperti ini. Jadilah seperti ini. Nanti ada akarnya di sini, ini. Nah, inilah tumbuhan barunya. Ya, paham ya? Itu menyambung. Jadi, menyambung itu menggabungkan dua sifat yang berbeda, akhirnya punya sifat yang unggul. Kemudian okulasi atau menempel. Sama seperti mengenten tadi, bahwa ini kan menyatukan dua tumbuhan yang juga berbeda sifat. Tapi tentunya dengan harapan tumbuhan yang diambil adalah sifatnya unggul. Nah, caranya okulasi itu dengan menempelkan mata tunasnya dalam mata tunasnya. Mata tunas satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain. Jadi pertama, ini kita ambil dari mata tunas tumbuhan yang lain yang memang unggul. Ini kita sayat ya, kulit pohon disayat yang memang agak lebar ya. Jadi bukan pohon yang kecil batangnya ya, tapi agak lebar seperti pohon durian kan itu punya batang yang kokoh. Kemudian pohon rambutan, pohon mangga. Coba sekarang gini. Pohon mangga, kalau misalkan pohon durian itu tidak bisa dilakukan dengan cara cangkok gitu, karena memang sulit dia saking tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil di sini kita kuliti batangnya sedikit, kemudian kita tempelkan mata tunas yang baru di sini. Nah, ini jadilah kemudian diikat dan jadilah tumbuhan yang baru. Nah, ini nanti kita bisa tanam nih tumbuhan ini akan ada akarnya. Ya, jadi nanti ada dua sifat yang unggul juga dari okulasi, dan itu nanti jadi bibit unggul tumbuhan tersebut. Nah, ini okulasi tujuannya adalah memperoleh sifat unggul gabungan dari dua sifat baik tanaman yang baik. Ya, jadi iris kulit batang induk, nih caranya diiris, kamu bisa pelajari. Kemudian iris tanaman yang punya tunas yang baik ya, selebar irisan pada tanaman induk lalu tempelkan, ditempel di sini. Ini di bagian sini tempel di sini. Nah, baru diikatkan dengan plastik dan tunas yang menempel itu akan tumbuh. Nanti di sini tunasnya akan tumbuh. Setelah ada akarnya baru bisa ditanam lagi. Pindahkan ke pot atau ke tanah. Baru ditumbuhkan lagi ya di tempat yang berbeda. Jadi tidak tumbuh di dalam satu pohon, tapi nanti dipindahkan di pot, ditumbuhkan kembali. Yang terakhir dari vegetatif buatan adalah merunduk. Sama seperti geragih atau stolon, tapi kalau geragih tadi itu kan alami. Kalau merunduk ini dengan bantuan manusia, ya. Diingat, geragih itu terjadi secara alami. Kalau merunduk dengan bantuan manusia. Merunduk adalah menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Jadi kamu bisa menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Dan ini tidak semua tumbuhan ya, jadi tumbuhannya sama seperti tumbuhan yang geragih tadi, yaitu seperti stroberi, alamanda, anyelir, selada air, anggur, dan arbei. Artinya apa? Kamu bisa secara sengaja merundukkan tanaman itu supaya tumbuh individu baru. Ketika nanti sudah tumbuh individu baru, barulah nanti dia dipindahkan ke dalam pot dan bisa dikembangbiakan. Ya, dengan merundukkan cabang secara sengaja, tanam cabang tumbuhan dan tangkainya dirundukkan, kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Jadi dipisahkan, dipindahkan ke dalam pot yang baru. Itu yang kamu lihat ketika kamu ke kebun stroberi, itu ada banyak pot yang disediakan, itu sebenarnya dirundukkan oleh si petani stroberi ini sendiri. Ya, jadi banyak sekali karena dengan cara merunduk. Ya, jadi dengan mudah bisa dilakukan perkembangbiakan vegetatif buatan oleh petani ya, stroberi seperti itu. Ini contohnya. Syaratnya punya batang yang mudah dibengkokkan. Nah, tadi Miss bilang, tidak mungkin pohon durian bisa dibengkokkan batangnya. Jadi memang tidak semua tumbuhan itu bisa atau sesuai dengan cara merunduk. Jadi tadi sudah Miss katakan bahwa punya karakteristik yang berbeda tiap perkembangbiakan tumbuhan. Seperti okulasi atau mengenten tadi. Itu tidak mungkin tumbuhan yang ditempel itu tumbuhan yang batangnya kecil. Karena susah ya. Tapi tumbuhan yang punya batangnya agak lebar, merunduk, tidak mungkin durian bisa dirundukkan, seperti itu. Jadi, tetap digali kembali, dieksplorasi kembali mana-mana saja tumbuhan yang termasuk dalam vegetatif buatan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat.
Setelah ini kita akan praktik bagaimana caranya menanam bawang merah. Jadi penasaran? Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.